Pengertian pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin mendiagnosis kondisi medis seperti gangguan ginjal termasuk batu, infeksi dan radang ginjal, protein dalam urin, kerusakan otot, gula darah atau diabetes yang tidak terkendali dan infeksi saluran kemih. Jenis pertama yaitu warna urin jernih, yang menandakan cukup minum air putih. Meskipun hal ini dianggap baik, namun minum air lebih banyak daripada jumlah yang direkomendasikan dapat membuat kehilangan elektrolit. Jenis kedua yaitu warna urin kuning, keemasan, yang menandakan sehat dan cukup terhidrasi. Jenis urin ketiga yaitu kuning pekat. Pada umumnya disebabkan oleh dehidrasi. Dehidrasi dapat terjadi bila jumlah cairan yang dikeluarkan dari dalam tubuh lebih banyak dibandingkan jumlah cairan yang masuk. Kemudian warna urin coklat atau coklat tua dapat menjadi tanda adanya masalah pada organ hati, ginjal, dan infeksi saluran kemih. Urin berwarna coklat tua bisa juga disebabkan oleh efek samping obat. Sejumlah obat yang dapat membuat warna urin menjadi coklat tua adalah obat anti malaria, antibiotik, dan obat pencahar yang mengandung cascara atau sena. Warna orange yang disebabkan oleh masalah kesehatan pada hati atau saluran empedu. Selain itu, warna urin orange juga bisa terjadi jika mengalami dehidrasi atau karena efek samping kemoterapi, obat pencahar, obat anti radang sulfasalazin, obat penazopridin untuk infeksi saluran kemih, obat TB, rifampin dan isoniazid, serta riboflavin dalam dosis yang tinggi. Jenis urin yang terakhir yaitu merah muda atau merah. Warna urin ini disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi, seperti beet, blackberry, atau buah naga merah. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh efek samping obat-obatan tertentu untuk infeksi saluran kemih dan obat TB rifampin. Selanjutnya yaitu bau urin. Bau urin yang pertama yaitu amonia. Bau tajam seperti amonia mungkin menunjukkan kadar nitrogen yang tinggi dalam urin, bisa terkait dengan dehidrasi atau infeksi saluran kemih. Kemudian bau busuk. Bau busuk yang kuat bisa menjadi tanda adanya infeksi atau gangguan ginjal. Lalu yang ketiga, bau manis. Urin yang berbau manis atau mirip buah-buahan bisa menjadi tanda diabetes tidak terkontrol. Ini bisa mengindikasikan kelebihan gula dalam darah yang akhirnya dikeluarkan melalui urin. Dan yang keempat yaitu bau kapur. Urin dengan bau kapur atau seperti kapur putih bisa menunjukkan masalah pada ginjal atau saluran kemih. Kemudian bau tertentu setelah makanan. Konsumsi makanan tertentu seperti asparagus dapat menyebabkan perubahan bau urin menjadi lebih kuat atau berbeda. Dan yang terakhir, bau kimia atau obat-obatan. Beberapa obat atau suplemen bisa mempengaruhi bau urin, menciptakan bau kimia yang berbeda. Adapun berat jenis urin, yaitu mengukur seberapa padat atau encernya urin, biasanya dibandingkan dengan berat jenis air murni yang memiliki nilai 1000. Urin normal memiliki berat jenis antara 1003 hingga 1035, tergantung pada seberapa banyak zat terlarut dalamnya. Berat jenis di bawah 1003 mungkin mengindikasikan konsumsi cairan berlebihan atau masalah ginjal, sedangkan berat jenis di atas 1035 bisa menunjukkan dehidrasi atau kelebihan zat tertentu dalam tubuh. Adapun rumus berat jenis urin yaitu suhu ruang dikurangi suhu kamar, kemudian dibagi 3, lalu dikali 0,01 ditambah berat jenis urin yang terbaca. Kemudian cara untuk mengecek pH urin yaitu menggunakan alat pendeteksi pH ataupun seperti pada gambar yaitu kertas lakmus merah.
pH urin normal biasanya berkisar antara 4,5 hingga 8. Jika pH urin di bawah 7 cenderung bersifat asam, sedangkan di atas 7 cenderung bersifat basa. pH urin dapat dipengaruhi oleh diet, aktivitas fisik, dan kondisi medis tertentu. Urin yang terlalu asam atau terlalu basa bisa menjadi tanda adanya gangguan metabolik atau penyakit tertentu. Misalnya, urin yang sangat asam dapat terkait dengan masalah ginjal atau diet yang tinggi protein. Sedangkan urin yang terlalu basa mungkin terjadi pada kondisi seperti infeksi saluran kemih atau penyakit ginjal tertentu. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan kertas lakmus merah. Warna merah berarti menandakan asam kuat, sedangkan warna biru menandakan basa kuat yang berarti nilainya lebih dari 7. Sedangkan asam kuat yaitu kurang dari sama dengan 7. Diamkan kertas lakmus yang telah dicelupkan ke dalam urin yang telah disediakan selama 5 detik, kemudian angkat, lalu warna akan muncul secara otomatis. Berikutnya yaitu pemeriksaan feses. Pemeriksaan ini dilakukan untuk membantu mengidentifikasi penyakit pada saluran pencernaan, hati, dan pankreas. Beberapa enzim seperti tripsin atau elastase dapat dievaluasi dalam feses. Enzim-enzim ini dapat menentukan seberapa baik pankreas berfungsi dalam pencernaan. Tak hanya itu saja, pemeriksaan feses juga bertujuan untuk menemukan penyebab gejala yang terjadi pada saluran pencernaan lainnya. Kemudian ada 7 tipe tekstur feses. Tipe yang pertama yaitu berbentuk bulatan kecil seperti kacang, sangat keras dan amat sulit dikeluarkan. Tipe yang kedua, feses ini berbentuk seperti sosis, permukaannya menonjol dan tidak rata, kemudian agak keras dan terlihat seperti akan terbelah berkeping-keping. Tipe yang ketiga, feses normal, yaitu berbentuk seperti sosis, permukaan yang kurang rata, ada sedikit retakan, lunak dan mudah dikeluarkan. Tipe yang keempat berbentuk seperti sosis atau ular, konsistensinya lebih lunak dan mudah dikeluarkan, dan ini termasuk golongan normal. Dan tipe kelima, feses ini berbentuk seperti bulatan-bulatan yang lembut, permukaannya halus dan mudah untuk dikeluarkan, dan termasuk ke golongan diare. Tipe 6, feses ini berbentuk permukaan yang sangat halus, agak cair dan biasanya sangat mudah dikeluarkan. Kemudian tipe ketujuh yaitu diare berat. Feses ini mempunyai ciri berbentuk sangat cair dan tidak terlihat ada bagiannya yang padat. Selanjutnya itu ada 6 warna pada feses. Warna pertama yaitu hitam. Warna hitam dapat menandakan perdarahan pada saluran pencernaan atas. Perpindahan darah dari saluran cerna atas menuju anus berlangsung lama sehingga darah lebih dulu teroksidasi. Kemudian warna putih. Jika feses berwarna putih, abu-abu ataupun pucat, ini adalah tanda seseorang mengalami masalah pada sistem pencernaan, tepatnya di bagian liver atau sistem empedu. Kondisi ini biasanya muncul akibat kekurangan cairan empedu. Cairan empedu yang tidak bisa mengalir dari liver ke feses juga menyebabkan feses berwarna putih. Kemudian warna hijau disebabkan oleh konsumsi sayuran hijau dalam jumlah yang sangat banyak. Selain itu, biasanya warna feses ini menandakan diare. Warna keempat yaitu merah. Mengkonsumsi bit, beri merah, tomat, dan buah-buahan berwarna merah lainnya dalam jumlah yang sangat banyak dapat mengubah warna feses menjadi merah. Namun, jika mengalami kondisi ini tanpa sebab yang jelas, bisa jadi penyebabnya adalah perdarahan. Warna feses merah akibat perdarahan menandakan bahwa darah berasal dari saluran pencernaan bawah seperti usus besar, rektum, dan juga anus. Kemudian berwarna orange.
Warna feses bisa menjadi orange apabila mengonsumsi makanan kaya beta karoten seperti wortel, ubi jalar, dan jeruk. Namun saluran empedu yang bermasalah atau konsumsi antasida yang mengandung aluminium hidroksida dan antibiotik rifampicin juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Dan yang terakhir, berwarna kuning. Apabila warna feses tampak kuning atau berminyak, artinya feses mengandung terlalu banyak lemak. Kondisi ini disebut dengan steatoria. Hal ini mungkin diakibatkan oleh masalah penyerapan atau gangguan pada produksi enzim pencernaan atau Feses dapat dikatakan hingga normal masalah apabila yang pertama yaitu berwarna coklat, memiliki tekstur lembut dan bentuknya konsisten, kemudian tidak terkandung